ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Semoga dalam pembagian belajar tidak ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bila kesempatan yang menikah kepada kami satu pengembangan dalam ucapan bahagia dan dulu kami akan melihat bahagia. Karena semoga kita seperti kita melihat di bawah Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam bagi kepada tujuh orang sahabat kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pun ingat sendiri aku bagaimana tidak pun senang-senang pun namus akhir zaman nanti. Bapak Ibu jemaah ahad indang bila pengawasan akhir minggu dari pun abadan dari Ustaz Alidin Alhamdulillah semoga kita akhir pengawasan minggu kami kawasan Nasmah Bismillahirrahmanirrahim. Salat ibu dan Ustaz Alidin dan sahabat ibu Allah Subhanahu. Allah yang kita puji buat menciptakan bumi sedaya menika kejawi namung kangge keperluan Adam lan keturunanipun. Ada dasar ketika Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lan ketika Allah ugi huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a.
Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu semua apa yang ada di bumi ini secara keseluruhan. Ini dalilnya kangge keperluan Adam lan itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ahmadu ta'ala ala alihi wa ridwanihi wa nashkuruhu ala in'amihi wa ihsanihi. Kita sedaya memuji dhateng Allah Ta'ala amargi nikmat-nikmat ingkang dipun surahaken dhateng kita. Kita bersyukur dhateng Allah amargi kenikmatan-kenikmatan lan sifat ihsanipun Allah kangge kita sami. Wa sholli wa sallim ala Muhammadin afdhalil khalqi wa khatamil anbiya'i wa rasulih wa ala alihi at-thahirin wa sahabatihi min ansari wal muhajirin. Salawat lan salam mugi dipun limpahkan dhateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah makhluk yang paling utama. Beliau adalah penutup para nabi dan rasulnya. Dan salawat dan salam wau kangge keluarganipun, sahabat-sahabatipun saking kalangan Ansor lan Muhajirin. Bapak Ibu sedherek kula sedherek rahmani wa rahmatullah. Nganyari kedua nggih. Nganyari gedung kedua. Kiai nek semanten iki gede apa ora gede? Oh gede. Lagi sama sing biasane rawuh dereng nggih. Sekedar nek jam rawuh sak. Tenan nggih. Bulan Muharram ora barengan biasane kita. Diboten nek ora Muharram kan biasane barengane akeh. Tenan nggih. Enten barengan Bu. Wonten. Oh, salah. Niki sampun kita aturaken wau dalilipun. Alasan utama penciptaan seluruh makhluk niki. Semesta alam niki diciptakan hanya dengan satu tujuan, agar makhluk niku sedaya beribadah kepada Allah Ta'ala. Pripun bentuk ibadah kepada Allah itu? Dengan berzikir, dengan bersyukur, taat kepada perintah-perintah Allah, taat saking larangan, tidak menami larangan apa? Tidak niku ibadah itu. Dengan taat itulah beribadah. Maka sama kita sebutkan zikir itu ibadah. Diciptakan ternyata supaya berzikir. Beribadah kepada Allah, zikir dengan mengingat keagungan Allah, maka takbir itu ibadah. Zikir dengan memujinya, dengan alhamdulillah. Zikir dengan mensucikannya dari sekutu, niku zikir. Milo salat niku mau zikir. Akhiri sholata li zikri. Dene salat kanggo napa? Eling marang ingsun Allah. Zikir ibadah. Maka salat ibadah,
sholat ibu doa, sholat ibu zikir. Sholat itu adalah amalan-amalan untuk tunduk patuh pada Allah. Itu ibadah. Mila bapak dan ibu itu sedaya persetujuan Allah niku bertasbih dengan memuji Allah. Napa ingkang bertasbih dengan memuji Allah? Napa gunung-gunung dan gunung-gunung bersama Nabi Daud. Benar. Ayat ini. Pon apa? Pon sering disampaikan Musa bin Ulam. Napa nika? Burung-burung dan gunung-gunung. Ini kualitas. Ternyata mereka beribadah. Bahkan as-samawati wal ardh itu semuanya bertasbih, mensucikan Allah. Nah itu ibadah. Ternyata ibadahnya makhluk-makhluk. Maka matahari nyorot cahayanya ke kita. Ini ibadahnya matahari. Belum ayang-ayang ini. Nyorot ini ayang-ayang ini. Kata itu ibadah ya Allah. Ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala nyipta kene kangge ibadah. Mila ngeten. Mengingat, berzikir, beribadah kepada Allah itu ternyata rahasia penciptaan. Rahasia ini apa? Penciptaan. Sama sakit mengambil faedah ini ya. Monggo. Oh rahasia ini diciptakan ini jin menungso alam kabeh ini ternyata hanya untuk ibadah tunduk patuh taat kepada Allah. Nah, berarti menawi sakit mengenal ilmu niki, mengenal sistem diadakannya kehidupan niki, sistem kehidupan ini niki nek pun ngertos niki berarti kita tahu rahasianya. Rahasianya untuk ini supaya makhluk ini taat tunduk kepada Allah. Saat ini berdahan di mobil. Baik. Jadi artinya mengingat dan beribadah kepada Allah adalah rahasia penciptaan kehidupan ini, maka orang yang berpaling dari ibadah, meninggalkan ibadah, maka disebut sejahat-jahat makhluk. Ini awalnya dari orang yang bikin, orang yang beribadah, maka disebut apa? Sejahat-jahat makhluk. Kenapa? Dalilnya innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sak temene wong-wong sing ingkar kafir, tidak menyembah Allah, tidak mentauhidkan Allah, tidak berzikir ora eling yang Allah,
tidak mengagungkan Allah, tidak mensucikan Allah, tidak tidak mohon berdoanya tidak kepada Allah, ijin kepada yang lain. Amin. Dari kalangan orang-orang ahli kitab, dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, orang syirik. Niku jimbane akibatnya ana neraka napa jahannam khalidina fiha, kangge niku kekal di dalamnya. Terkadang diterjemahkan kekal selama-lamanya juga. Nabi selama-lamanya. Dan disebutkan ulaika hum syarrul bariyah, ya sapa wong sing iki, wong sing atau makhluk sejelek-jeleknya, atau nama sejahat-jahat makhluk, sejahat titah. Sampun niku dalil. Jahat adalah tidak berzikir, jahat adalah tidak ibadah, jahat adalah tidak tunduk, tidak patuh. Urip nang bumi Allah, nang tanah Allah, nggih fasilitas sing memberi Allah kok ingkar, jahat. Orang matur nuwun itu jahat Bapak Ibu. Nah, sebaliknya orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadahnya hanya untuk Allah saja. Ya, kita tambahin, ibadah hanya untuk Allah saja. Dan itu merupakan sebaik-baik makhluk. Bulan Muharram nopo bulan Suro. Ramadan dan Muharram tamu itu. Di bulan Muharram berbudul mayale bali meneh. Tahu dia orang gelendol Jawa. Ayo semua, kon mungkin tak salah lagi, terus ke dulu dalilnya. Mulai dalilnya, innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Nek iman tauhid kenceng kuat, ora ragu-ragu, walaupun oke-oke wong yang rono, yang rono niku napa? Kafir, ingkar, napa meneh ora bersyukur, malah seneng-seneng karo makhluk, no seneng-seneng karo dunya. Kok nyembah ciptaan. Kok lebih mencintai ciptaannya daripada pencipta. Maksud boleh, ilo engkang leres sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan ini, senantiasa mengerjakan kebajikan. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Nek wau syarrul bariyah niki napa? Khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim. Disebutkan faedahnya dulu, keutamaannya dulu. Keutamaan wong iman lan amal soleh itu piwala sesomben sing sampeyan. Mula jazaknya
Wonten kersane Allah adalah surga. Disebut surga Aden. Surga Aden itu surganya orang yang bertaubat. Wis tahu salah mana maksudnya, atau banyak salahnya, terus taubat. Firdaus lebih tinggi lagi. Karena itu surga yang paling dekat dengan rohnya, dengan Tuhannya. Dipun sebutakan surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kekal selama-lamanya. Tidak wajar ini. Nek sing napa ingkang jahanam tadi napa? Khalidina fiha. Nah niki nganggo abadan. Baik. Seperti kita ke sana lagi. Semua disebut ingatan ini. Ini maksudnya keutamaannya, keutamaan berhijrah, keutamaan berpindah, keutamaan memilih yang terbaik, meninggalkan yang salah ini. Ini surga Aden yang mengalir bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tambahane radhiyallahu anhu. Allah ridho. Ridho Allah. Warahmatullahi dan mereka puas dengan yang disediakan oleh Allah itu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu bagi orang yang yang takut kepada Tuhannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka ilmu itu, orang berilmu itu menjadikan punya rasa takut kepada Rabb-nya, takut menghadap Rabb-nya kalau sampai mendapatkan laknat atau dijauhkan dari rahmat. Takut kalau sampai menghadap Rabb-nya, Tuhannya, tidak mendapatkan ampunan, tidak dihapus dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, takut. Maka sekali lagi ibadah itu ada rasa takut. Dan khosya rabbah ya tak takon yang sing sebagai yang mau nah ketemu surah dan orang yang wayangan wedi nek ana agak belum apa meneh nek ra melu nyang salah ra yang ditawaf dan wedi Ranton apa? Atas ini pengalaman G, di sekolah dan Solo itu, ternyata menunggu. Tapi bukan benar. Dereng dikira dereng, dikira kebu bumi kali senjata memantau terus bawa kapal dengan ini. Ternyata, tapi menurut orang ke sana itu punya niatnya bukan karena Allah, Bapak Ibu. Niatnya untuk melakukan ibadah-ibadah ketaatan bukan untuk Allah, atau mencari selamat kepada selain Allah. Jimat Allah. Boleh nama? Jadi boleh sekat lain nama? Selain subur nama boleh nama?
aja kan. Iya, salah berebutan. Tapi kok gak duwe keyakinan dulu piye. Lah nek niku terus mengke ya bukan tombole wae gitu. Sapi ini tombole kan nggih, lumboke budale. Lah itu malah bener nggih. Nah, untuk betul-betul keyakinannya real kan. Buatan wow, buatan kuahnya dan sebagainya nggih. Ya, atau mencari barokah kepada selain Allah itu masalahnya. Baik, minggu-minggu mana kalau suwe di sini. Nah, takut kepada Allah ini mulai ibadah itu harus ada. Maka cintanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, minta balasan bagi namun datang cinta Allah itu ibadah. Baik, sepindah malih napa wau ingkang disebut ibadah dengan berzikir, dengan bersyukur, dengan taat, nggih. Pun bahasan ini perkara ini ya. Tentang hijrah berarti hijrah merupakan perpindahan dari negeri kafir ke negeri Islam atau dengan kata lain berubah, ada berubahnya berubah. Dan ini termasuk salah satu kewajiban utama. Memang awalnya memang berbeda. Siapa yang meninggalkan kewajiban ini, meninggalkan apa? Hijrah ini, padahal mampu, nah ini jahanam kata sebatakan Allah. Lah Allah meninggalkan, sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mendolimi sendiri, mendolimi diri sendiri. Mereka, para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas, artinya mengikut di bumi Makkah. Malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas? Bukankah ardullah itu wasi'ah? Ardullah bumi Allah itu wasi'ah, luas. Sehingga kamu dapat berhijrah, berpindah di bumi itu. Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam. Jadi mampu, punya kemampuan, dan diberi kemudahan oleh Allah walaupun dengan sungguh-sungguh. Kau buatin dalam berhijrah, nah ini tidak mau berubah, tidak mau berpindah. Karena pengaruh kekafiran, kesyirikan itu akan mempengaruhi dia. Nah, maka disebutkan tempatnya di neraka jahanam. Dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya, tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, jika ayat hijrahnya, maka mereka itu mudah-mudahan karena memang lemah dari kalangan laki-laki yang lemah, perempuan, anak-anak dan tidak tahu jalannya,
untuk hijrah. Oke. Maka ini mereka ini mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah memaafkannya. Jadi dia betul-betul hijrahkan Madinah, betul Madinah. Karena kamiku tertekan tahannya ketua kono disiksa. Bapak keluar dari Makkah itu orang lagi bodoh. Hanya makanan, hanya pakaian secukupnya. Padahal dikuasai oleh orang tua atau yang lebih tua. Nah, ini yang buatnya itu disiksa, dibunuh. Dan ini nek buatan berhijrah karena itu nah ini mudah-mudahan nantinya mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah maha pengampun. Monggo kita kembali kepada dialognya, malaikat dengan orang-orang yang mendolimi diri sendiri. Sambut dalam keadaan ini malaikat mengatakan bagaimana kamu ini? Itu mereka yang enggan berhijrah dan tetap bertahan di negeri kekafiran hingga tidak bisa beribadah kepada Allah lagi. Juga semacam itu. Nah, tetap Makkah terus Nabi Muhammad dan sahabatnya dan kaum seperti itu yang bertahan menikah ibadah reso dengan baik dengan ya lagi sholat lagi nawa uncali nawa blondan nawa blondan ini nawa nanti untuk rimon rimon seluar blondan jadi kental karena si anyar ya paling nanti kayak tapi juga mampu dan ini pun untuk suatu lan belum kering wah itu tahunnya ngomongin darah ya dan niku sholat ya orang ngadan terus urip ya pripun dikucilkan tidak mau orang lain tidak mau menolong, tidak mau memberi niku menjual dagangannya aja tidak mau kepada orang Islam. Di situ sekali lagi mereka yang enggan berhijrah dan tetap bertahan di negeri kekafiran hingga tidak bisa beribadah kepada Allah yang dapat mensucikan jiwa dan membersihkan rohani sehingga ibadah uripe bareng wong kafir wong musyrik itu jiwa dan rohaninya menjadi kotor dan busuk. Ya terpengaruh. Pripun alasannya orang yang tidak berhijrah mereka beralasan kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi. Mustad'afina fil ardi, yaitu negeri yang dikuasai oleh kekafiran, di mana Islam tidak memiliki kekuatan ataupun kekuasaan untuk melindungi mereka waktu itu. Ketika Islam tidak memiliki kekuatan ataupun kekuasaan untuk melindungi mereka dalam beribadah kepada Allah. Maka malaikat membantah alasannya orang kami dulu orang-orang yang mustaqim dibantah oleh Allah. Bukankah bumi Allah itu luas? Ardhullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?
lalu kalian dapat beribadah kepada Allah dalam khusyuk dan aman. Nah, karena itulah hijrah merupakan kewajiban yang ditekankan oleh Allah. Orang yang enggan berhijrah pantas mendapatkan siksa neraka jahanam. Nah, kita berdoa semoga Allah berkenan melindungi diri kita dari neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ternyata doa yang biasa sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Alhamdulillah, kula menyasani di lingkungan sepundi Bapak Ibu, lingkungan sepundi apa ini? Lingkungan sing Islam bisa aman, Islam bisa beribadah dengan enak. Pripun? Napa awake dhewe lingkungane ora patek napa? Saben satu suro satu dunge bisa lunan menawa nggo gawe tumpeng napa ampun. Tapi gue persembahan kepada apa? Nyai Loro itu sing Mbah Rekso. Berarti nama masih menghambakan diri pada sing sinan sing sumare. Nanti iki pripun? Ini masih ganggu itu. Nah, kalau menang ya nek mboten hijrah pindah kita harus eksis mempertahankan, kan dengan ilmu, dengan keutamaan Islam ini kita tambahkan Islam ini. Kalau Islam ini benar, Islam ini baik, Islam ini mengajak manusia ini mulia, dan saking mulianya tidak boleh menyembah makhluk. Tidak boleh menyembah kepada makhluk. Ciptaan kayu gede ora kena. Gunung, watu, napa meneh, gugur-gugur iki ora kena. Tidak dibesar-besarkan, diagung-agungkan. Kuburan ya ora oleh. Jangan sampai. Ini hijrah kita tinggalkan, kita jauhi. Ini yang mana ngantuk ngasihnya dari ini. Ini mengingatkan tauhid bayu, tauhid itu harus diingatkan terus. Merupakan iman takwa ini betul leren-leren. Ngaji ini. Nah, saat ini berikutnya hijrah pertama kali, hijrah yang dialami oleh Nabi Ibrahim dari negeri mana? Babilonia. Mana Babilonia itu? Irak. Jadi berdekatkan Irak sana, jelas. Paling Irak sedikit. Ke negeri Syam, samping putih. Jadi Suriah sampai ke Palestina itu Syam. Mula Nabi Ibrahim saking bau datang di
hijrah. Sampai ke mereka nanti dilompok pak diusahakan dengan semua kan tauhidnya. Maka di situ ditolak dakwah tauhid, ditolak keyakinan tauhid, dan orang yang mengajak pun tidak bisa, ya, dan ditolak sudah perintah Allah ditinggalkan. Saya menang sinten? Menang Nabi Ibrahim apa menang Raja Namrud? Namrud ya? Menang sinten itu? Ayo. Nabi Ibrahim kan mempertahankan tauhid itu, mulai sampai mati Tuhan menang. Nggak ini selalu begini. Mungkin ayatnya juga. Inilah mempertahankan tauhid, menghidupkan tauhid dalam dirinya, dalam kehidupannya, dakwahnya, bimbingan kepada umat manusia untuk bebaskan supaya tidak menyembah makhluk. Ini adalah dakwah tauhid, dakwah sejak dulu. Maka Nabi Ibrahim ini adalah hijrah yang pertama kali. Kemudian hijrah yang terbaik sekarang pertama, yang terbaik adalah hijrah yang dijalankan oleh Rasulullah SAW bersama kaum mukminin dari Makkah ke Madinah. Yang terbaik, hijrah kami juga balik untuk membebaskan. Dan Nabi bertempat di Makkah lain. Nah, jadi Nabi juga mengungkapkan saat menakura di Mesir, karena Nabi Muhammad yang meyakini kamu adalah bumi Allah terbaik. Bumi Allah terbaik, bumi yang paling dicintai oleh Allah, dan aku Nabi Muhammad mencintai kamu. Cinta Nabi terhadap tanah itu, terhadap negeri ini pun Nabi juga begitu, mengusahakan sampai mengusahakan. Aku bisa jadi sama menang dengan lagi usir karena hijrah ini semua perintah sinten Allah. Belum kita perintah Allah. Lain hijrah pun Nabi betul perintahkan membalik kita, tapi mulai hajinya nanti atau umrohnya nanti kan gitu. Hanya sebagai ziarah dan ibadah. Ini pun dimiliki pelajaran ini tauhid. Mungkin menurutku tak bisa ditolak, tapi tidak sih. Saya akan bercerita cerita saat ini benar-benar. Budi mau mungkin sisi kami ini. Baik, niku adalah hijrah terbaik sekali lagi. Kemudian hijrah ini selanjutnya dihapus setelah para pelakunya mendapatkan pahala yang besar dan derajat tinggi. Jadi hijrah ini selanjutnya dihapus setelah para pelakunya mendapatkan pahala besar dan derajat tinggi. Mulai Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Allah penaklukan kota Makkah. Walakinna jihadun wa niyyatun. Perhatian Bapak Ibu, yang tetap ada adalah jihad. Jihad itu bersungguh-sungguh, Islamnya mencari ilmunya sungguh-sungguh, mengamalkannya Islamnya sungguh-sungguh, mendakwahkannya sungguh-sungguh, menjelaskannya dengan sungguh-sungguh, maka berilmu dengan ilmu yang sampai meyakini, sampai mantap, maka seandainya ada perdebatan itu dengan benar, bukan nganggo emosi.
Kata nggih, dakwah ini dakwah adalah seruan dari Allah. Dan wasiat Allah Subhanahu wa taala pada manusia yang dulu sampai sekarang dan sampai nanti niku wasiat Allah niku iman takwa. Betul tak? Dan wasiat itu terus untuk tauhid, untuk takwa. Kita akan sengaja maka jihad dan niat. Maka niat ini jangan sampai mati. Maka Bapak Ibu enten kitab Minhajul Muslim niku mula ada adab. Sebelum beramal niku niat. Maka ada adab niat. Adab kepada Allah. Kepada Allah itu adab kepada Allah. Adab terhadap kitab Allah, petunjuk Allah. Adab terhadap Rasulnya. Ini urut-urutan adab kepada diri sendiri. Terus mungkin baru adab kepada sesama sesama manusia, sesama makhluk. Yang paling dekat, makhluk yang paling dekat sebenarnya orang tua. Kita setelah di sini ada kepada orang tua. Setelah pada orang tua yang paling dekat siapa? Pada anak. Ada. Maka sekali lagi mereka ini punya hak yang kita tunaikan, punya adab-adab yang harus kita laksanakan. Jadi bergaul ini ada. Kita pelajaran dan kemudian sama kita akan teruskan. Dan ini saya sampaikan lagi, maka sampai pada anak, kemudian kepada saudara, adab kepada di suami istri, ada suami istri kita orang yang kita kerjasama. Kemudian ada kepada siapa? Kerabat, ada semua itu. Ada adabnya. Kemudian setelah itu adab sesama kita. Harusnya ada. Maka Islam menekankan kita adab dulu. Beradab dulu atau akhlak dulu sebelum dakwah. Allah memerintahkan aku untuk beradab. Baru mengajak mereka kepada tauhid. Baik, Bapak Ibu sedherek mohon. Ada pun hijrah dari negeri-negeri kekafiran, kekafiran menuju negeri Islam dengan ngomong jujur juga memberi manfaat, bahkan menolong tentang kemanusiaan, betul mereka tidak mesti orang Islam berlaku baik, memberi manfaat kepada siapa saja, itu karena kita sebagai hamba, karena taat kita kepada Allah kata Rasul. Kita beradab, memberikan hak orang yang harus kita berikan haknya, dan kita dengan cara adab yang telah diajarkan agama ini itu juga bernilai ibadah. Dengan definisi, maka ibadah itu apa saja yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, apakah itu perkataan atau perbuatan. Karena
itu aja nih. Baik. Langsung ke tadi hijrah dan orang yang berhijrah dalam Islam ini memiliki kedudukan yang agung, kedudukan yang agung. Ini wonten surat Al-Hajj 58-59. Walladzi summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah mau berubah, maka di jalan Allah mengikuti petunjuk Allah, kemudian mereka terbunuh itu nama mati di dalam jihad tadi, atau mati hanya mati ini orang peperangan, tapi dia hijrah, jadi mati nang kasur melu and Palestina dan jalur Gaza, menolong saudaranya, membela saudaranya, konon ya mati-mati, nanti rampung saya rampung, mulai mati ini tahun 2. Orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau terbunuh atau mati biasa, sungguh Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik. Rizki yang baik, rizki yang baik. Mulai di jalan Allah, mengikuti petunjuk Allah, maka hidup kok dalam rangka taat, tunduk, syukur, zikir dan seterusnya, mati tetap diberi rezeki, rezekinya rezeki baik, dan jembet sedikit surga. Rizqan hasanah, wa inna Allaha khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah itu adalah pemberi rezeki yang terbaik. Memberi rezeki yang terbaik. Pertanyaan, nek mau sisi surah yang gunung kami boleh jalur rezeki datang sini tak dapat ayo. Ada gunung kami apa yang ngerti ke? Sumber kurang gunung kami. Apa gunung kami itu? Oh, sekian orang ceritane kan kira mulai nek gunung Kempus saya mulai begini sih karena kita mencari kehidupan ini hambatan-hambatan atau desas-desus atau nama yang membisik-bisikkan di dalam hati manusia, jiwa manusia, di roh manusia, ini terkadang yang mengawali. Dan ini pulang dan murid menggandung lingkungan atau ini udah libur. Oke, saya belum libur. Sakit betah orang bisa mempertahankan keyakinannya, tauhidnya, la ilaha illallahnya itu. Jadi, ini. Nah, ternyata kalau mau tetap mau berhijrah nih, nah ini ternyata tetap diberi rezeki Bapak Ibu, mati wae tetap diberi nama rezeki.
Dalam ayat yang lain apa? Jangan kamu sangka orang yang mati itu nama niku ayatnya la tahsabanna alladziina qutiluna fi sabilillahi amwata. Jangan kamu sangka orang yang mati di jalan Allah, membela Islam, mengamalkan Islam, saya membela Islam itu nama mati, jangan kamu sangka. Saya mengisahkan mati. Bal ahya'un inda rabbihim. Bahkan mereka tetap hidup di sisi Tuhannya. Yurzaquna, tetap diberi apa? Rizki. Mati di jalan Allah, kita mati di jalan Allah itu ternyata mati ini tetap diberi apa? Rizki. Bapak-bapak, ya, ruang sana rezeki mau pangan, mana rezeki mau dunia kita bermasalah. Enggak, rezeki itu rumah saya selalu di lewati di mata rezeki itu, buatan rezeki itu dunia ini mung siti, rahmat dunia ini mung siti, mung sili. Lan murid kula menawi ilmu sakilo. Yo. Rezeki ayo. Sebelum mati rezeki tetap akan setelah ditetapkan oleh Allah itu tetap sampai kepada kita. Kita ini tentang rezeki itu. Mana kita mau ngelakukan ini? Boleh ngelakukan. Layu silana muflan yardona. 59 adalah Allah akan memasukkan, Allah pasti akan memasukkan mereka yang hijrah, yang jihad di jalan Allah tadi. Okay? Memasukkan mereka ke tempat masuk yang mereka sukai. Loh, kok senang? Apa ini senang suarga pada diri? Pun ngerti suarga derek? Pun yakin suarga derek? Yakin ilmu nih, enten? Gak ada ilmu. Ini dengan karo nomor pahala salah misalnya. Pahala salam. Kira-kira salam niku salam niku kebaikannya sepinten kira-kira. Kan kita koncone iki sesama muslim itu nek ketemu napa salam assalamualaikum niku nggih salaman nek salaman tidak kali ngono apa pucuke tangan tok ayo Bapak Ibu ayo dene apa nih penutup ini pripun nek salam ibu-ibu, niki ibu kalau ibu-ibu bapak-bapak, nek ketemu kancane ayo. Itu adalah penghormatan kita kepada saudaranya adalah. Terus nek nganti ngoten niku terus jawabe, nggih. Kan sebatas walilahum bitahiyatin fahajau bi ahsana minha aw rudduha. Niku apa? Nek salam jawaban dengan jawaban yang lebih baik. Mula Bapak Ibu, nek salam niku cukup salam aja. Orang nganggo warahmatullah wabarakatuh.
Nah, pengen mau mungkin sing jawab gini sok menjawabnya dengan jawaban yang lebih baik. Pertanyaan, jawaban salam niku kira-kira karo duit seyuto akeh ndi? Ayo, ayo, dibon. Hah? Tenang, yakin? Nah, ini berarti sudah ada. Lah, Dewi ketemu kontrol, Dewi kok kayak ketemu aku yang listrik sangat kelenteng, orang gelem salah. Hah? Jadi dia yakin. Hah? Menang apa salam ya? Kita ayo. Ini contoh sederhana. Sahabat Da'iin, sahabat dulu, niku nggih kampung niku nggih nyang pasar niku mengaku apa? Mengucapkan salam setiap kepada temannya assalamualaikum. Assalamualaikum. Kepingin mendapatkan apa? Doa penghormatan keselamatan semoga diberikan kepada panjenengan. Nah, ditambahi dan rahmat Allah dan barokah dari Allah. Niku mereka ternyata lebih mementingkan itu daripada merendahkan si. Niku termasuk zikir kebaikan. Namun lewat Yunus niki pelajarannya khusus mengantarkan aja, mengantarkan sampai nama di nama iman, hijrah, jihad di jalan Allah. Itu ialah kebersihan sudah berbeda. Semantan mungkin kalau kami termasuk orang-orang yang hijrah menyelamatkan agama kita, hijrah dengan membela agama ini, hijrah untuk menuntut ilmu. Sungguh-sungguh maka termasuk orang-orang yang muhajir. Muhajir apa ansar? Hah? Pilih dari muhajir apa ansar? Hijrah, karena keutamaannya dari ikora organisasi itu. Pun kata mama Yunus dan Yunus sebenarnya kami mendapat pahala muhajir, orang-orang yang mau berhijrah, maka ada perubahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Tajuddin Kasih. Makatan Bapak Ibu pengawasan sahabat dipun aturaken panjenengan Ustaz Tajuddin mugi-mugi sakit menambah serta meningkatkan keimanan serta takwaan oleh Islam. Amin Allahumma amin. Dimatur Bapak Ibu jemaah pengawasan Ahad tadi, Allah ini badhe ngaturaken informasi Ahad tadi. Informasi yang kesepindah menika kajian utawi pengajian Ahad lagi ingkang badhe dateng inggih menika samangke badhe dipunaturaken Ustaz Hatip Hardoyo mangke wonten gedung dakwah Muhammadiyah Karangbayu. Kajian menika semoga ikutilah kajian rutin Senin malam karisma wekdalipun ba'da maghrib ngantos dumugi menjelang isya bersama Ustaz Adi Wirasati pembahasan kitab Bulughul Maram. Salajengipun kajian rutin HPT himpunan putusan takjim Muhammadiyah wekdalipun jam 8 dalu ngantos dumugi Songo Bali. Manggen wonten gedung dakwah bersama Ustaz Solihul Bukhari. Salajengipun menika infak Ahad tadi menika terkumpul menika 800 gang 11.000 rupiah
800 dan sama rupiah. Ajeng infak gedung dakwah menika terkumpul 1.350.000 rupiah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsiran. Makaten Bapak Ibu, informasi yang saya keluarkan kita tempatnya sahabat kirana ulun dan semoga kita akhiri penguasaan ahad tadi menikah kanthi kuasa aparatur majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Derakan kulujeng bodoh di selamat datang di beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.